Sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat bagi kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 17 Mei tahun 2025. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran ya atau Bible study dari buku Country Living. Dan saat ini kita sudah di chapter 3 ya, saudara-saudara, yang judulnya An Appeal to Parents atau ter- terjemahannya sebuah permohonan bagi orang tua atau sebuah petunjuk ya bagi orang tua, bagi para orang tua. Jadi saudara-saudara, ya sebelum mulai ya saya mau bilang ini pelajaran ada yang ini saya bawakan ini bukan saya sudah sangat tahu tentang country living ini, saya juga masih belajar. Saya juga belum di country living dan mungkin ada saudara-saudara yang sudah country living di sini, sangat dimohonkan untuk bisa eh, berpartisipasi karena mungkin banyak pengalaman-pengalaman di sana yang bisa di-share untuk kita semua dan juga saudara-saudara yang sudah belajar tentang ini, silakan untuk share ya pengalaman-pengalamannya atau petunjuk-petunjuk. Saya ini hanya sebagai moderator di sini dan saya ya akan apa namanya kayak memimpin untuk kita dalam pelajaran ini ya saudara-saudara. Bukan saya yang paling tahu di sini, saya juga lagi belajar saudara-saudara. Jadi untuk partisipasi sangat diharapkan dari saudara-saudara ya. Oke, kita akan masuk di pelajaran chapter 3 ini yang sebuah permohonan bagi orang tua. Dan di chapter 1 dan 2 yang sudah kita pelajari secara berturut-turut di 2 minggu dan minggu yang lalu. Jadi ini yang chapter 1 judulnya Panggilan untuk Meninggalkan Kota. Jadi di chapter 1 ini ditulis kenapa kita harus meninggalkan kota. Karena kota-kota itu akan ditimpa oleh malapetaka-malapetaka yang akan menimpa ya. Yang akan menimpa. Jadi sebelum kota-kota itu dimusnahkan atau malapetaka-malapetaka datang yang secara bertubi-tubi, kita dianjurkan untuk apa? Tinggalkan kota. Itu contohnya sama seperti eh, Lot, di mana dia itu meninggalkan kota ketika kota itu sudah mau binasakan, akhirnya terjadilah terburu-buru dan ada anggota keluarga, yaitu istrinya yang menjadi tiang garam atau eh, mati ya, kalau kita bisa bilang mati ketika akan meninggalkan kota. Jadi ini dibilang jangan terburu-buru supaya persiapan kita bagus ya. Jadi sebelum kota itu dibinasakan, kita sudah keluar sehingga seluruh anggota keluarga kita bisa selamat. Kemudian eh, di chapter 2 ini tentang avoiding labor conflict. Jadi kita menghindari pertikaian-pertikaian kelompok atau serikat buruh, di mana katanya kalau di kota-kota itu akan datang suatu saat di mana akan ada masa-masa kesulitan ya, akan ada eh, apa namanya kayak demo-demo atau dari serikat-serikat buruh, ada masalah-masalah dari serikat buruh. Terus nanti ada juga akan masalah di mana kita tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Jadi kenapa kita harus pindah dari kota ke desa supaya kita bisa menanam makanan kita sendiri, menanam makanan kita sendiri sehingga ketika datang waktu untuk tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, umat Tuhan yang sudah meninggalkan kota tidak akan mengalami kesulitan. Artinya eh, ini bukan menjadi masalah ya saudara-saudara ketika kita sudah meninggalkan kota. Jadi eh, masalah-masalah yang dibilang di sini tidak akan menjadi bagian kita kalau kita sudah meninggalkan kota dan tinggal di pedesaan. Dan juga dibilang bahwa di pedesaan di mana di sana karakter atau hubungan kita dengan Tuhan dibina dan kita bisa mendapatkan ketenangan di sana. Jadi ada hal-hal yang kita bisa dapatkan di sana. Ketenangan jasmani, pikiran dan rohani. Itu yang kita sudah pelajari waktu lalu ya, dia punya garis besar. Dan saat ini kita akan masuk bagaimana ini kita sebagai orang tua kenapa harus meninggalkan kota. Jadi ini sebuah permohonan atau petunjuk bagi para orang tua. Jadi saya akan baca
per subjudul dan saudara-saudara bisa tambahkan di kapan saja bila saudara ingin memberi tambahan atau pertanyaan ya. Oke, subjudulnya adalah pertama adalah jauhkan anak-anak dari sarang kejahatan. Dia bilang begini, jangan sampai keuntungan duniawi menggoda orang tua untuk mengabaikan pendidikan anak-anak mereka. Jadi jangan sampai katanya keuntungan duniawi. Jadi keuntungan duniawi ini apa aja ya? Mungkin pekerjaan apa saja yang kita sudah betah di kota ini. Jangan sampai hal itu katanya mengabaikan pendidikan anak-anak kita. Jika memungkinkan, adalah tugas orang tua untuk menyediakan rumah di pedesaan bagi anak-anak mereka. Anak-anak dan remaja harus dijaga dengan hati-hati. Jadi, ini kalau bahasa Inggrisnya whenever possible. Kapanpun ada waktu, ada bisa, kita harus apa katanya, bikin sebuah rumah untuk anak-anak kita ya. Untuk anak-anak kita. Jadi, ketika kita ada rumah di sana, kita bisa menjaga anak-anak dan eh, orang muda kita ya, youth dengan sangat hati-hati. Terus dibilang mereka harus dijauhkan dari sarang-sarang kejahatan yang dapat ditemukan di kota-kota kita. Biarlah mereka dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh rumah tangga Kristen yang sejati. Sebuah rumah di mana Kristus tinggal. Ini eh, kutipan yang bilang bagaimana kalau di desa-desa itu di mana jauh dari pengaruh-pengaruh jahat ya saudara-saudara yang biasa ada di kota-kota, di mana di desa-desa itu di mana rumahnya ada Kristus yang berada di situ. Ini luar biasa. Ketika Kristus ada di sebuah rumah atau sebuah keluarga akan menjadi ada sama seperti lagu yang when ketika Yesus ada di dalam rumah tangga amat-amatlah senang ya. Happy happy home. Jadi ini ini adalah kita punya apa namanya? Kita punya eh, impian semua orang di mana rumah tangganya apa? Rumah tangganya happy karena ada Kristus di situ. Rumah tangganya senang karena ada Kristus tinggal di situ. Jadi ini salah satu gimana rumah tangga kita senang, ada Kristus di situ adalah apa? Ketika kita tinggal di pedesaan, jauh dari sarang-sarang kejahatan, di mana anak-anak kita gampang sekali untuk apa? Tergoda dengan pengaruh-pengaruh yang ada di kota-kota, pengaruh-pengaruh jahat yang ada di kota-kota. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau kasih tambahan atau pertanyaan. Ini awal dari eh, kitab chapter 3 ini. Kalau belum kita lanjut ya, saudara-saudara. Sebelum bencana datang bertubi-tubi. Nah, ini bencana-bencana ini kita sudah baca juga ya di chapter 1 ya. Ini panggilan untuk meninggalkan kota. Ini diulang lagi, dibilang, sebelum malapetaka datang bertubi-tubi, menimpa penduduk bumi, Tuhan memanggil semua orang untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa itu. Kepada para orang tua, dia mengirimkan seruan peringatan. Kumpulkanlah anak-anakmu ke dalam rumahmu sendiri. Kumpulkanlah mereka dari orang-orang yang mengabaikan perintah-perintah Allah, yang mengajarkan dan melakukan kejahatan. Keluarlah dari kota-kota besar secepat mungkin. Dirikanlah sekolah-sekolah gereja. Berikanlah kepada anak-anak Anda firman Allah sebagai dasar dari semua pendidikan mereka. Jadi, wah, ini adalah panggilan sebelum katanya ini malapetaka-malapetaka yang sudah kita pelajari chapter 1. Apakah itu gempa bumi, banjir, kebakaran yang malapetaka yang eh, akan datang ya untuk menimpa kota-kota dan kita lihat sudah beberapa kota yang mengalami hal tersebut. Dibilang sebelum malapetaka datang ya akan berurutan ya menimpa bumi ini terutama di kota-kota. Ini seruan kepada orang tua untuk apa? Kumpulkan anak-anakmu terus apa namanya?
Dan seperti dibilang tadi ya, bangun di pedesaan, bawa di pedesaan anak-anakmu supaya apa? Ini kita bisa anak-anak itu bisa dididik untuk menurut perintah-perintah Allah. Dan di sini dianjurkan keluar secepat mungkin ya, as fast as possible. Terus dibilang establish church school atau dirikan sekolah-sekolah gereja. Ini dirikan sekolah-sekolah gereja. Mungkin ada tanggapan dari saudara-saudara ini, apakah salah satu tujuan kita untuk Catholic Living adalah kalau kita ada eh, kemampuan di situ untuk mengajar, apakah salah satu dirikan sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah gereja terutama di Country Living, pedesaan, atau ada yang sudah membangun seperti itu? Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman yang sudah pengalaman. Ini dirikanlah sekolah-sekolah gereja ya. Atau kadang-kadang mungkin ketika kita Country Living, kita nggak peduli dengan pendidikan anak-anak kita. Seperti apa namanya, kita Country Living, sudah mereka bantu-bantu saja kita untuk tanam-menanam atau apa. Tapi mungkin ini sangat penting ya untuk establish church school ya. Mudah-mudahan nanti satu saat kita bisa ini ya ada sekolah-sekolah gereja, sekolah-sekolah gereja ya supaya anak-anak kita, terutama ya di country, supaya anak-anak kita bisa disekolahkan di sana. Terus dibilang, oh ya silakan, ada yang tambahan? Ali, Iya bisa silakan. dengar? Silakan. Iya bisa dengar. Ya, jadi berbicara mengenai sekolah, itu church school, kita harus ingat di sini kalau church school itu dibilang um, berikan kepada anak-anak Anda firman Allah sebagai dasar dari semua pendidikan mereka. Iya, Jadi fondasi dari pendidikan yang church school itu harus based on the word of God. Seperti itu. Nah, ini yang kita lihat bukan hanya di sekolah luar ya, di sekolah Advent pun kita nggak bisa sama ratakannya, tapi ini kita lihat sendiri iya, yang iya, mana kalau the foundationnya the word of God itu berarti seluruh pelajaran dari matematika apa semua itu harus berdasarkan firman Tuhan gitu. Nah, realita yang kita lihat itu adalah pelajaran firman Tuhan itu hanya sebagian dari kurikulum, maksudnya hanya pelajaran agama satu, terus habis itu yang lain-lain, yang lain-lain, yang lain-lain. Tidak apa-apa, tapi apakah itu dia punya fondasi itu berdasarkan firman Tuhan seperti itu. Jadi itu yang Ellen White bilang yang akan menjadi gereja sekolah, dan di gereja sekolah itu fondasinya semua kurikulumnya itu berdasarkan firman Tuhan. Dan kalau kita pun belajar buku education, true education itu atau pendidikan yang benar itu adalah untuk restore the image of God in man, untuk mengembalikan peta Allah dalam manusia. Itu true education ya, atau pendidikan yang benar. Jadi semua education yang kita berikan kepada anak-anak yaitu untuk mengembalikan peta Tuhan di dalam diri kita manusia gitu. Apapun yang mereka pelajari itu harus apa namanya untuk mengembalikan karakter Tuhan kepada manusia, dan juga yang paling penting itu adalah mereka belajar untuk apa untuk sehari-hari yaitu menolong orang tua di rumah atau bekerja di ladang. Seperti itu yang mereka harus diajar, harus di training untuk menjadi manusia-manusia yang bisa berguna bagi masyarakat di masa depan. Itu pendidikan yang kalau kita lihat yang Ellen White kasih ya. Jadi kalaupun itu kita lihat tidak difulfill, jadi ini kita hanya kasih sebagian yang kita mengerti mengenai pendidikan untuk mempelajari true education yang memang benar-benar kita harus baca buku education atau child guidance atau home untuk kita lihat apakah benar-benar anak-anak kita mendapatkan true education atau enggak gitu. Nah kalau tidak, ya itu kita sebagai tugas orang tua untuk memberikan true education. Jadi apakah pendidikan itu perlu? Oh sangat perlu, sangat.
Tapi apakah kita tahu true education itu apa gitu? Karena kita pun nggak mau, karena orang tua itu akan dipertanggungjawabkan uh, anak-anaknya, apakah mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan Tuhan inginkan, atau hanya agama itu hanya sedikit aja gitu, istilahnya dari semua pendidikan yang penting ada bumbu yang namanya agama itu ada, seperti itu. Tapi justru dalam semua education apapun, firman Tuhan harus menjadi fondasi dari pendidikan itu sendiri. Oke, Lin, mungkin itu kita punya tambahan. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara? Jadi pendidikan yang sejati adalah gimana tujuan pendidikan mengembalikan peta Allah yang hilang. Ya, silakan ya. Tadi. Wah, boleh tambahan. Jadi kebetulan orang sekolah di Ungklap yang tadi bicarakan tentang Alkitab adalah basic. Ya, Jadi orang guru-guru walaupun guru-guru matematika, IPA dan lain-lain itu yang adanya yang namanya IFL, Integration of Learning. Jadi setiap mata pelajaran ada benang merah pelajaran itu dengan Alkitab. Jadi orang guru-guru kan tuh biasa kasih ayat Alkitab yang ada hubungan dengan pelajaran yang itu. Jadi tidak langsung terangkan matematika. Jadi terangkan firman Tuhan dulu, baru itu yang orang punya sekolah juga toh. Dan di sekolah orang juga yang di pendidikan, orang ada SID yang di mana pagi-pagi itu ada pelajaran Alkitab. Jadi anak-anak belajar Alkitab, kasih kesaksian, saling mendoakan. Baru ada doa jam 7, jam 9 orang berhenti belajar berdoa, jam 12 kita berhenti belajar berdoa, jam 3, begitu seterusnya. Jadi pendidikan kerohanian itu kalau di sekolah-sekolah Advent saya rasa masih terjamin ya, masih terjaga. Apalagi kalau orang di Ungklap ada program outreach di mana orang-orang tua yang misalkan dokter atau apa, dia kasih pendidikan kesehatan yang didengar oleh semua orang tua yang Advent maupun tidak Advent, dan semua murid-murid juga ikut. Dan tiap Jumat juga kita ada Bible study. Dan banyaklah uh, pendidikan kerohanian. Cuma mungkin apa ya? Kalau mau bilang di Ungklap juga masih suasana alamnya masih bagus juga. Cuma mungkin perlu juga didirikan sekolah-sekolah Advent yang lebih ke country ya, iya, yang mungkin ada yang so di kota-kota. Tapi orang punya pendidikan tetap dijaga oleh firman Tuhan. iya, Itu aja li tambahan. ya. Terima kasih. Jadi salah satu contoh ya. Jadi mungkin tidak semua seperti itu, tetapi masih ada sekolah-sekolah gereja yang masih menjaga itu ya, tujuan utama pendidikan untuk mengembalikan peta Allah yang hilang ya. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Dibilang, aku diinstruksikan oleh Tuhan untuk memperingatkan umatnya agar tidak berbondong-bondong pergi ke kota-kota untuk mencari rumah bagi keluarga mereka. Kepada para ayah dan ibu, saya diinstruksikan untuk mengatakan, jangan sampai gagal untuk menjaga anak-anak dalam lingkungan Anda. Jadi ini sama seperti di chapter 1 kita sudah dipelajari ya. Ini jangan banyak orang-orang tua yang berbondong-bondong dari desa-desa ke kota-kota untuk mencari pekerjaan karena di kota lebih gampang untuk dapat pekerjaan, lebih gampang untuk mendapatkan uang dibandingkan di pedesaan. Makanya ini dibilang ya, jangan kita umat Tuhan ini untuk berbondong-bondong pergi ke kota mencari rumah untuk keluarga mereka tinggal. Kenapa? Kenapa itu diperingatkan untuk jangan ke kota-kota berbondong-bondong ke kota? Karena ini ya anak-anak pendidikan anak-anak di mana lingkungan lingkungan di perkotaan sangat tidak baik untuk pertumbuhan yaitu lingkungan banyak kejahatan ya di sana. Anak-anak gampang terpengaruh dengan kejahatan di sana.
Makanya dibilang jangan sampai apa? Kita gagal untuk menjaga anak-anak dalam lingkungan kita. Oke, kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini subjudulnya jiwa anak-anak versus kemudahan dan kenyamanan. Soul of children versus ease and comfort ya. Dibilang jangan biarkan anak-anak terpapar pada godaan-godaan kota-kota yang sudah siap untuk dibinasakan. Tuhan telah mengirimkan peringatan dan nasihat kepada kita untuk keluar dari kota-kota itu. Maka marilah kita tidak lagi menanamkan investasi di kota-kota itu. Ayah dan ibu, bagaimana perhatian Anda terhadap jiwa-jiwa anak-anak Anda? Apakah Anda mempersiapkan anggota keluarga Anda untuk perpindahan ke tanah surgawi? Apakah kalian mempersiapkan mereka untuk menjaga anggota keluarga kerajaan, anak-anak raja surgawi? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Bagaimana kemudahan, kenyamanan, hal-hal praktis dibandingkan dengan harga jiwa anak-anak kalian? Jadi saudara-saudara, ini ya, salah satu kenapa kita susah untuk meninggalkan kota, karena kenyamanan yang kita dapatkan di kota. Ketika kita ada uang, mau eh, beli apa aja ada di sana ya. Mau beli barang apa, ada semua di sana. Mau hiburan apa, semua ada di kota-kota. Ini mudah dan nyaman ya ketika kita sudah bekerja dan ada uang ketika tinggal di kota. Makanya ini dibilang ya saudara-saudara, ini apakah ini kenyamanan hal-hal praktis ini lebih berharga di anak-anak kita? Apakah kita ini memperhatikan jiwa-jiwa anak-anak kita? Apakah kita katanya sudah mempersiapkan anak-anak kita untuk pindah dari dunia ini ke kerajaan surga? Ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya, saudara-saudara. Ini sebagai amaran. Apakah kita sudah melakukan itu? Apakah kita sudah mempersiapkan anak-anak kita sebagai anak-anak raja surgawi? Terus ini ayat yang dibilang ya, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa? Yaitu kita tidak diselamatkan. Kita binasa bersama-sama orang-orang di dunia ini. Ini luar biasa ajakan untuk kita, saudara-saudara. Ini jiwa anak-anak kita dengan eh, melawan dengan apa? Kenyamanan dan kemudahan yang kita dapatkan. Sampai di sini, saudara-saudara, ada yang mau tambahkan? Jiwa anak-anak versus kenyamanan dan kemudahan. Ini bukanlah suatu hal yang eh, mudah ya, saudara-saudara. Ini perlu doa dan penyerahan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk hal-hal ini. Makanya salah satu juga alasan ya, ini istri Lot dengan segala kekayaan yang mereka miliki, mereka itu punya punya banyak ternak, punya banyak harta ketika berada di Sodom. Makanya ketika untuk meninggalkan itu berat sekali ya, berat sekali. Sehingga ketika dia menoleh, melihat dia punya harta kekayaan, rumah yang besar di kota, dia menjadi tiang garam. Aduh, ini luar Boleh biasa. tambahan, Lik? Ya, silakan, silakan. Oke, di sekolah kami dulu pernah ada yang namanya student improvement class. Jadi anak-anak yang tertarik untuk masak, untuk berkebun, untuk yang di IT, dan yang saya tertarik adalah kebanyakan anak-anak tertarik untuk bertani, berkebun. Jadi banyak sekali yang mendaftar di situ. Cuma sayang di sekolah-sekolah sekarang nggak diajarkan tentang itu. Jadi kalau kelas itu kok ekstrakurikuler, Eksekutif. macam Ya. iya ekstrakurikuler kelas. Jadi pas waktu untuk itu untuk melakukan bertani, udah mereka senang sekali, gembira. Mungkin kalau dulu kan mungkin orang rasa bagaimana ya, sampai generasi. Tapi generasi sekarang sebenarnya mereka senang sekali untuk bertani. Cuma itulah enggak ada program mungkin di sekolah-sekolah lain. Tapi anak-anak sekarang saya juga hampir maksudnya enggak menyangka bisa Hmm. seperti itu.
Jadi ternyata anak-anak sekarang banyak yang suka untuk bekerja di ladang-ladang, tapi harus perlu dilatih untuk mereka tentang hal itu. Mereka tertarik untuk bercocok tanam dan lain-lain, cuma tidak diarahkan. Itu aja Iya, li tambahan. iya, terima kasih, Nan. Iya, kemungkinan besar ya Tuhan menggerakkan hati banyak orang untuk tertarik di hal-hal seperti itu ya, supaya mereka lebih suka untuk apa tinggal di pedesaan. Dan banyak juga ya sebenarnya, bahkan bukan Advent pun banyak yang sudah bangun rumah-rumah di apa di daerah-daerah pedesaan ya. Bukan hanya orang Advent yang sudah mendengarkan ini, banyak juga untuk mencari ketenangan mereka bangun di rumah-rumah di pedesaan ya. Oke, mungkin ada lagi yang tambahkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini subjudulnya kualitas kekristenan lebih mudah didapat di tempat sepi. Nah, ini tidak ada satupun dari 100 keluarga yang akan menjadi lebih baik secara fisik, mental, atau rohani dengan tinggal di kota, spiritual atau dengan tinggal di kota. Jadi, saudara-saudara, tidak ada satu dari 100. Tidak ada satu dari 100 ya. Yang katanya kehidupan fisik, mental, dan spiritual rohaninya akan lebih baik ketika tinggal di kota. Jadi ini ketika tinggal di kota kita punya kehidupan fisik, mental, dan spiritual ini akan tidak lebih baik ya saudara-saudara. Akan tidak lebih baik atau dengan kata lain akan lebih buruk ketika apa? Kita tinggal di kota-kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan jauh lebih mudah diperoleh di tempat-tempat yang tenang, di mana terdapat ladang, bukit, dan pepohonan. Bawalah anak-anak Anda menjauh dari pemandangan dan hiruk-pikuk kota, jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk tram dan bus kota, dan pikiran mereka akan menjadi lebih sehat. Akan lebih mudah untuk membawa pulang kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka. Jadi, saudara-saudara, ini amaran untuk meninggalkan kota-kota di mana kebisingan ya, hiruk-pikuk kota sangat luar biasa. Apalagi di kota-kota besar, waduh itu kendaraan-kendaraan sangat luar biasa, ada bus-bus, tram-tram, segala macam. Ribut kereta api mungkin. Sangat bising di sana ya. Kebisingan wah, luar biasa. Dan ini sangat sulit dibilang lebih susah ya untuk kita dapatkan, untuk mendapatkan eh, firman Allah, untuk masuk ke dalam diri kita ketika ada di kota ya. Tapi ketika kita di tempat sepi, itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Jadi akan ada kebahagiaan secara fisik, mental, dan rohani ketika kita tinggal di pedesaan. Terus dia bilang, dengan mengirimkan anak-anak untuk bersekolah di kota, di mana setiap tahap godaan menunggu untuk menarik dan menghancurkan moral mereka, dan pekerjaan untuk membangun karakter akan 10 kali lebih sulit untuk para orang tua dan anak-anak. Nah, ini yang sering dibilang-bilang ya, saudara-saudara. Ini ketika kita kirimkan anak-anak kita untuk bersekolah di kota-kota ya, mau sekolah apapun itu, saudara-saudara. Kadang-kadang walaupun di sekolah Advent sendiri, ini sekolah kalau di kota-kota besar ini bilang apa? Ini godaan menunggu untuk apa? Menarik, menghancurkan mereka ya. Tahap demi tahap ini segala jenis tahap penggodaan ada di sana, saudara-saudara. Dan ini sedang apa katanya? Menunggu untuk menghancurkan moral mereka. Menghancurkan moral mereka. Makanya dibilang pekerjaan membangun karakter akan apa? 10 kali lipat lebih sulit untuk para orang tua dan anak-anak. Jadi saudara-saudara, ini pekerjaan untuk membangun karakter ini, walaupun di desa itu susah, nggak gampang untuk membangun karakter ini. Apalagi kalau 10 kali lebih susah, akan hampir mustahil ya. Tapi bukan, ya akan hampir susah, sangat susah kalau apa membangun karakter di kota besar ya, terutama untuk anak-anak kita yang bersekolah di sana. Ini 10 kali lipat lebih sulit. Saya pernah bicara dengan seorang dia bilang, ini kalau 10 kali lipat lebih sulit katanya, dia bilang itu
Mustahil katanya, mustahil untuk bisa. Jadi karena membangun karakter itu susah, sangat susah. Kalau 10 kali lipat itu sama dengan hampir sama dengan mustahil ya untuk membangun karakter di daerah perkotaan. Oke, mungkin ada tambahan saudara-saudara di mana pekerjaan membangun karakter akan lebih sulit ketika di kota-kota. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Lalu, Oh iya, silakan, silakan. oke, kita sangat tertarik dengan statement yang Ellen White tulis di atas. Dia bilang, tidak ada satupun dari 100 keluarga yang akan menjadi lebih baik secara fisik, mental, atau spiritual dengan tinggal di kota. Not one family in 100. Jadi, terus habis itu di bawah dibilang 10 kali lebih lipat susah di kota. Iya. Jadi kalau kita lihat rasio perbandingan ini apa ya, Tuhan memberikan kita amaran untuk ini loh benefit untuk tinggal di country living gitu. Di mana Tuhan sangat peduli dengan kita punya keselamatan anak-anak, keselamatan orang tua. Kan tadi kita bilang to education itu restore the image of God in man kan, untuk mengembalikan karakter Tuhan. Nah, di mana akan lebih gampang yang enggak ini susah sekali kalau di kota seperti itu. Jadi ini yang kita lihat ya, pekabaran kasih dan juga peringatan sama seperti orang tua ngasih anaknya, dia kasih peringatan kalau kamu bikin gini kamu akan jatuh, misalnya kamu akan potong tangannya kalau mereka main pisau, kalau mereka suka naik-naik, hati-hati jatuh. Jadi ada peringatan, tapi peringatan itu adalah kasih supaya orang tua tahu supaya anaknya nggak terluka atau nggak sakit, nggak jatuh dan patah dan sebagainya. Begitu juga pengabaran country living adalah pekabaran kasih, di mana Tuhan kasih tahu kalau kamu di kota ini akan terjadi kepada kamu, bukan hanya kepada kamu sebagai orang tua, tapi kepada anak-anak juga, di mana pendidikannya kita lihat nggak sesuai mungkin dengan firman Tuhan, gimana lingkungannya, gimana pembangunan tabiat karakter, sedang kita sendiri ya, walaupun belum di real country tapi masih di desa yang kecil yang orang tinggal, itu pun apa tabiat itu pun istilahnya orang nggak di kota nggak lihat-lihat yang temptation yang disebutkan, tapi still pembangunan karakter itu masih sulit gitu loh, apalagi yang di kota besar ya. Maksudnya kita akhirnya imagine susah untuk membayangkan bagaimana hidup tinggal di kota gitu. Jadi Tuhan dengan kasihnya, rahmatnya mengundang kita semua untuk make a plan gitu kan. Di chapter 1 dibilang step by step, point by point to akan lead. Jadi make a plan, don't stay in the city gitu, keluar walaupun di desa yang lebih kecil dulu, belum ada properti, tapi slow but sure gitu ya. Maksudnya ada langkah-langkah yang Tuhan mau kita lakukan. Apa kita sudah bikin plan, apa kita punya plan in the future, anak-anak punya education, atau saya kerja di mana mungkin ada opening di desa kecil, atau you gotta pray about it, berdoa dan make plan gitu. Jangan sudah tahu pekabaran ini di kota dan tak bikin apa-apa. Nah itu yang bahaya, jangan sampai seperti Lot dengan istri Lot gitu, yang Lotnya berlambat-lambat. Jadi pada isi ini dari kita bilang pekabaran kasih, Tuhan mau menyelamatkan, dia sangat rindu untuk menyelamatkan kita. Jadi dia kasih pekabaran seperti ini untuk lihat ini perbandingan loh, kalau kamu tinggal di kota, ini yang akan terjadi pada keluarga secara fisik, mental, spiritual, dan anak-anak dengan pendidikannya seperti itu. Oke, Li, thank you. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Iya ya, ini menegaskan kembali apa yang sudah ditulis di sini, bahwa pekerjaan membangun karakter fisik, mental, dan spiritual itu sangat susah ya. Jauh dari pengaruh kota pun sangat susah. Apalagi kalau 10 kali lebih sulit ya, itu sangat susah. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Pindah atau keluar dari kota-kota ke pedesaan. Terima kasih. Ini kita lanjut ya. Subjudulnya tempat perlindungan di daerah pedesaan. The Refugee of Country Places.
Hendaklah para orang tua mengerti bahwa melatih anak-anak mereka adalah pekerjaan yang penting dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Di tempat-tempat pedesaan, banyak pekerjaan yang berguna akan ditemukan dalam melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dan yang akan memberikan kesehatan fisik dengan mengembangkan saraf dan otot. Keluar dari kota adalah pekabaran saya untuk mendidik anak-anak kita. Jadi saudara-saudara, ini adalah pekabaran ya yang disampaikan oleh Ellen White. Dia bilang untuk mendidik anak-anak kita, kita harus apa? Keluar dari kota. Dan ini adalah penyelamatan jiwa-jiwa. Saat ini mungkin kita lagi gencar-gencar ya untuk KKR di mana-mana untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Tapi ini adalah salah satu juga penyelamatan jiwa-jiwa ya saudara-saudara. Ketika kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain, bagaimana dengan jiwa-jiwa keluarga kita ya? Ini sangat penting untuk menjaga jiwa-jiwa keluarga kita. Kita harus apa? Keluar dari kota. Itu dia punya pekabaran ya. Ini dia bilang, this is my message ya. Ini pekabaran saya ketika kita apa? Mau mendidik anak-anak kita. Keluar dari kota ini merupakan salah satu apa? Pekerjaan penyelamatan jiwa, yaitu penyelamatan anak-anak kita. Aduh, luar biasa ya. Kita lanjut. Tuhan memberikan kepada orang tua kita yang pertama sarana pendidikan yang benar ketika Dia memerintahkan mereka untuk mengolah tanah dan merawat rumah taman mereka. Setelah dosa masuk melalui ketaatan pada perintah Tuhan, pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengolah tanah menjadi berlipat ganda karena kutukan menghasilkan lumput liar dan onak. Tetapi pekerjaan itu sendiri tidak diberikan karena dosa. Sang guru agung sendiri memberkati pekerjaan mengolah tanah. Jadi saudara-saudara, ini adalah pekerjaan untuk mengolah tanah, adalah pekerjaan pertama yang diberikan kepada nenek moyang kita yang pertama atau kepada Adam dan Hawa. Mereka mengolah taman yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Mungkin waktu itu ketika belum jatuh dalam dosa itu nggak susah ya untuk mengolah tanah itu, taman itu belum ada apa, rumput-rumput dan onak ya, belum ada rumput yang berduri. Lebih gampang, sangat mudah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan apa? Kutuk tanah itu sehingga ada tumbuh rumput liar dan rumput yang berduri, ada onak ya. Tetapi ketika Tuhan kutuk tanah, dia bilang, curse the earth for thy sake ya. Ini dia bahasa Inggris. Terkutuklah tanah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, dibilang terkutuklah tanah untuk kebaikanmu. Untuk kebaikan, iya, untuk kebaikan kita. Jadi saudara-saudara, kita tahu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka bisa apa? Sudah bisa mati ya. Sudah nggak hidup kekal lagi. Mereka bisa mati karena memang Tuhan bilang ya, ketika kamu makan buah ini, kamu akan mati. Ya, dan secara ini juga mereka bisa mati ya. Ya, memang betul-betul mati. Dan dengan kata lain, selain itu mereka sakit penyakit pun ketika mereka berdosa akan gampang datang ya saudara-saudara. Makanya Tuhan mengutuk tanah, menumbuhkan apa? Rumput liar dan rumput yang berduri, onak itu supaya apa? Manusia mengerjakan tanah itu untuk kebaikan atau kesehatan fisik mereka. Kesehatan fisik mereka. Untuk apa? Menghindari yang apa namanya? Penyakit-penyakit yang akan datang akibat dosa, akibat dosa. Jadi saudara-saudara, ini ketika kita disarankan untuk meninggalkan kota dan tinggal di pedesaan dan kita bekerja untuk mengolah tanah, yang kita dapatkan adalah apa? Kesehatan fisik. Jadi ketika kita memiliki kesehatan fisik, otomatis kesehatan jasmani dan rohani itu, kesehatan rohani itu akan menjadi bagian kita lebih mudah untuk mengerti apa? Pelajaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan lebih gampang untuk kita mengerti ketika apa? Kesehatan fisik kita prima atau kita fit ya. Sama seperti yang sudah dibilang lalu menjadi fit man ya, menjadi orang yang
Umat-umat Tuhan itu fit man, orang-orang yang sehat secara apa? Jasmani, bukan juga cuman apa? Secara rohani, tetapi jasmani pun sangat sehat ya, sangat sehat. Jadi segala sesuatu Tuhan lakukan untuk kebaikan kita. Walaupun tampaknya ketika tanah itu dikutuk, banyak rumput-rumput liar, kelihatan, aduh ini akibat dosa. Tapi itu semuanya untuk kebaikan kita ya. Tuhan lakukan itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Jadi kesehatan fisik dan untuk anak-anak juga memberikan apa? Kesehatan fisik dan mengembangkan saraf dan otot. Kalau kebanyakan di kota saudara-saudara, mereka dia punya apa namanya aktivitas aktivitas fisik sangat kurang, lebih banyak di gadget atau apapun yang lumrah ya di kota-kota. Tidak seperti kalau di pedesaan aktivitas fisik lebih apa? Lebih banyak. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Tempat pelindungan di daerah pedesaan. Kalau Lek, Ya, silakan silakan. ini sangat bagus sekali ya yang Lali kasih underline merah itu. Kan tadi kita bilang free education itu adalah Tuhan mau mengembalikan kota Tuhan di manusia. Nah, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, kita lihat di sini ya. Tuhan kasih God gave to our first parents untuk orang tua kita pertama the means atau sarana of true education. Di mana jadi untuk kita bisa mendapatkan ada ini kan true education. Nah, ini sarana untuk pendidikan yang benar. Apa sarana untuk pendidikan yang benar? Yaitu untuk mengelola tanah. Itu sarana Tuhan untuk true education. Kenapa? Karena dalam kita mengelola tanah, apalagi anak-anak kan, apa yang Tuhan latih sama kita di situ ada patience, ada sabar, ada bagaimana untuk mereka bisa memelihara, bagaimana untuk bisa bekerja baru menghasilkan. Jadi bagaimana mereka bergantung kepada Tuhan, matahari, hujan dan semuanya. Jadi itu the means atau sarana yang Tuhan kasih untuk education atau pendidikan yang benar gitu anak-anak. Jadi makanya kan tadi ya Onek bilang di Unklab dikasih agriculture atau untuk mengolah tanah anak-anak senang gitu. Nah itulah sarana untuk education. Nah the question is kita punya pertanyaan apakah di sekolah ini sarana yang digunakan seperti itu. Padahal sarana yang benar itu adalah itu ini bukan saya bilang ini cara Tuhan untuk anak-anak bisa memperoleh pendidikan yang benar. Kita kasih contoh. Saya punya anak-anak misalnya. Kalau mereka sibuk dengan kerja, ada apa yang mereka lakukan, mereka itu nggak akan berantem gitu. Tapi di saat mereka there's nothing to do, nggak tahu mau bikin apa, di situ udah lempar bantal atau udah kerja satu sama yang lain atau udah ada yang nangis karena mereka nggak ada mereka mau bikin apa-apa dan anak-anak punya otak itu aktif gitu mereka mau do something gitu harus ada yang mereka kerjakan di tangan mereka secara fisik. Kalau anak-anak kita ajar untuk bercocok tanam mereka itu nggak akan ada waktu untuk mereka mau berantem malah mereka akan sibuk untuk tanam ini. Nah ini yang Tuhan inginkan untuk latih kita bukan hanya anak-anak kita juga orang dewasa seperti itu dan ini Tuhan bilang ini sarana untuk education karena dengan education itu karakter Tuhan akan dikembalikan kepada kita manusia gitu jadi sangat penting sekali untuk tinggal untuk keluar dari kota untuk tinggal di pantai dan kalaupun kita masih di kota atau belum di country itu kan kalau bagus ada sebidang tanah kecil untuk anak bisa tanam begitu atau mungkin kalau belum ada itu bisa di halaman atau seperti itu jadi apa namanya maksudnya do something saya juga saya secara pribadi orang tua nasihat untuk kita dan teguran bagaimana kita yang Tuhan mau gitu untuk kita sebagai orang tua dan Tuhan orang tua harus tahu ini supaya bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan anak-anak dan menyelamatkan kita juga semua gitu. Jadi
ini sangat bagusnya dia punya kutipan, makanya Ellen White bilang ada ke sini yang warna kuning itu dari kota adalah pesan saya for the education, untuk pendidikan. Jadi kalau di kota nggak akan bisa atau susah untuk mendapatkan true education atau pendidikan yang benar untuk anak-anak. Harus keluar dari situ di mana ada tanah untuk mereka bisa bekerja. This is the means, inilah sarana untuk Tuhan apa memberikan kepada kita pendidikan yang benar, yaitu apa untuk restore the image of God. Oke, thank you, Lee. Ya, terima kasih tambahannya. Jadi memang betul ya, ini anak-anak, apalagi anak-anak masih kecil itu baterainya banyak ya. Ini harus melakukan sesuatu, nggak bisa diam ya. Kadang-kadang kita mau mereka untuk diam, duduk manis, tetapi itu bukan seperti itu ya. Anak-anak tidak bisa diam, harus melakukan sesuatu. Makanya ketika mereka berada di pedesaan, sarana untuk mendidik mereka adalah apa? Tanah ya, mengolah tanah. True education-nya untuk apa? Untuk mereka adalah uh, till the soil and care for the garden home. Untuk apa katanya? Mengolah tanah dan merawat rumah taman mereka. Itu ketika di sana, anak-anak di sana, waduh, pekerjaannya sangat banyak. Melatih otot mereka, mereka tidak diam ya. Makanya kalau mereka nggak ada sesuatu yang dikerjakan adalah berantem ya yang terjadi. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Ini tempat pelindungan di daerah pedesaan. Oke, saudara-saudara, kalau belum ada, kita lanjut ya. Ini subjudulnya sebagaimana halnya di zaman Nuh, as in the days of Noah. Adalah rencana setan untuk menarik pria dan wanita ke kota-kota. Dan untuk mendapatkan tujuannya, ia menciptakan segala jenis hal baru dan hiburan, segala jenis kesenangan dan di kota-kota di dunia saat ini menjadi seperti kota-kota sebelum air bah. Jadi ini kembali lagi ya, Ellen White membandingkan zaman sekarang dengan zaman di zaman Nuh. Ini di zaman Nuh ini eh, banyak sekali ya. Ini apa namanya? Segala kesenangan-kesenangan yang ada di kota-kota waktu itu. Dan ini adalah hari di mana sebelum dunia itu dibinasakan. Hari sebelum dunia itu dibinasakan. Makanya sebelum dunia dibinasakan, setan tahu ya saudara-saudara. Jadi bagaimana supaya orang-orang waktu itu tidak memilih untuk naik di bahtera, tetapi untuk bersenang-senang di kota, dia menciptakan berbagai apa? Banyak hiburan atau hal-hal yang baru. Kalau ada hal-hal yang baru, manusia itu cenderung orangnya mau sesuatu yang baru ya, mau penasaran akan hal-hal yang baru. Jadi dia bikin hal-hal yang baru supaya orang-orang penasaran, pergi berbagai macam hiburan untuk pergi sehingga ketika ada kesenangan mereka lupa ya, mereka akan lupa untuk hal-hal rohani. Dan ini yang terjadi di zaman air bah. Begitu juga apa? Saat ini ya, akan banyak hiburan dan segala jenis hal-hal yang baru. Bukan bukan akan, sudah terjadi ya seperti itu. Banyak sekali jenis-jenis hiburan yang baru sekarang dan waduh dan banyak orang yang tertarik untuk hal-hal itu. Dia bilang, kita harus memikul beban yang terus-menerus ketika kita melihat penggenapan dari perkataan Kristus. Sama seperti pada zaman Nuh, demikian jugalah kelak pada kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 37. Pada zaman sebelum air bah, segala macam hiburan diciptakan untuk membawa manusia kepada kelalaian dan dosa. Hari ini pada tahun 1908, setan bekerja dengan gencar agar kondisi kejahatan yang sama terjadi dan bumi menjadi rusak. Kebebasan beragama akan sedikit dihormati oleh orang-orang yang mengaku Kristen karena banyak dari mereka yang tidak memiliki pemahaman tentang hal-hal rohani. Jadi saudara-saudara, Ellen White membandingkan kondisinya di tahun 1908 dengan apa yang terjadi pada zaman Nuh. Akan sudah ada kesamaan-kesamaan di sana ya, di mana banyak
banyak sekali hiburan diciptakan untuk manusia apa? Terlena atau lalai dan berdosa ya saudara-saudara. Dan mari kita bandingkan tahun 1908 dengan 2025 itu sekitar berapa ya? 217 tahun ya. Iya, 2025. 300 ya 317 tahun ya, 317 tahun. Waduh, ini dia punya beda lebih banyak sekarang kalau mau dibandingkan dengan zaman Ellen White 1908. Tapi tapi saat itu pun Ellen White sudah bandingkan dengan apa? Zaman Nuh yang dimana banyak hiburan dan dimana apa namanya bumi dibinasakan dengan air bah. Dan ini diperingatkan sekali lagi kepada kita bahwa akan ada hal-hal tersebut terutama apa? Di kota-kota besar. Banyak hal-hal baru dan hiburan-hiburan baru yang sangat menarik untuk dikunjungi atau kita pergi sehingga kita melupakan hal-hal yang apa? Melupakan hal-hal rohani, terdapat kelalaian dan dosa di sana ya. Dan ini kita lanjut, dia bilang, kita tidak bisa tidak melihat bahwa akhir dunia akan segera tiba. Setan sedang bekerja di dalam pikiran pria dan wanita, dan banyak yang tampaknya dipenuhi dengan keinginan untuk mendapatkan hiburan dan kegembiraan. Seperti pada zaman Nuh, segala jenis kejahatan terus meningkat. Perceraian dan pernikahan adalah hal yang lazim pada saat itu. Pada saat seperti ini, orang-orang yang ingin menaati perintah-perintah Allah harus mencari tempat-tempat yang jauh dari kota. Jadi saudara, ini pada waktu Ellen White menulis ini sudah kota-kota sudah jahat ya. Ini ada pernikahan, perceraian ini sudah hal yang lazim ya. Dan saat ini sudah sangat lebih lazim yang kita dengar ya untuk pernikahan dan perceraian itu sangat lazim. Dan hal-hal yang jahat yang sering kita dengar ya, ini yang terjadi yang kita baca ini, yang terjadi waktu lalu, yang terjadi waktu lalu sudah sangat lebih parah saat ini ya dibandingkan daripada ketika Ellen White menulis ini. Dan ini terjadi waktu zaman Lot, zaman Nuh. Jadi, kenapa dibandingkan dengan zaman Nuh? Karena zaman Nuh itu di mana Tuhan akan membinasakan bumi ini. Dan saat ini sebelum bumi juga akan dibinasakan, di mana Tuhan akan segera datang, hal yang sama kita lihat, sudah kita lihat. Makanya dibilang kita tidak bisa tidak melihat ya. Kita tidak bisa untuk tidak melihat bahwa akhir dunia akan segera tiba. Sama halnya dengan pada zaman Nuh. Kita sudah melihat semuanya dan apa yang terjadi di zaman Nuh di mana banyak kejahatan yang terlihat sekarang juga seperti itu ya. Banyak kejahatan, sangat banyak. Kita tidak mau sebutkan satu persatu, sangat banyak, saudara-saudara. Selain kejahatan yang sangat banyak, hiburan juga sangat banyak. Hiburan dan kegembiraan sangat banyak. Dia bilang amusement and excitement ya. Sangat banyak itu apa? Hiburan-hiburan saat ini supaya apa? Kita terlena dan terlupa akan kehidupan-kehidupan kita ya. Makanya supaya bisa terhindar dari kehidupan seperti ini ya, ada banyak sekali penggodaan-penggodaan seperti ini, kita harus apa? Tinggalkan kota dan pergi ke pedesaan. Ini yang diperingatkan seperti itu. Oke, saudara-saudara, ada yang mau tambahkan dengan subjudul sebagaimana halnya di zaman Nuh? Ini luar biasa. Tuhan segera datang dan Tuhan mengamarkan untuk apa? Pindah dari kota ke desa, di mana pengaruh-pengaruh di kota sangat berbahaya untuk apa? Kita punya kerohanian. Banyak sekali cobaan-cobaan di sana ya, saudara-saudara. Apalagi di kota-kota yang kota besar. Belum ada, saudara-saudara? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini subjudul terakhir ya, subjudul terakhir yang untuk sahabat ini. Dan kita akan lanjutkan besok. Subjudulnya bukan sebuah perampasan. Bukan sebuah perampasan. Siapa yang akan diperingatkan? Kami berkata sekali lagi, keluar dari perkotaan.
Jangan berpikir hal itu sebagai sebuah kehilangan besar. Iya, jadi judulnya ini bukan sebuah kehilangan besar ya seharusnya. Jadi, jangan berpikir hal itu sebagai sebuah kehilangan besar. Jikalau kalian harus pergi ke perbukitan dan pegunungan, tetapi berpikirlah bahwa itu adalah suatu tempat pelarian di mana kalian dapat bertemu sendiri dengan Tuhan untuk belajar kehendak dan jalannya. Saudara-saudara, ini ini menarik sekali ya, saudara-saudara. Ini bagaimana hati kita, di mana harta kita, di situ hati kita ya. Di kota-kota mungkin banyak sekali kita punya harta-harta, kita punya pekerjaan, kita punya rumah, apalah yang bisa kita bisa sebutkan ya. Dan ketika kita mau tinggalkan itu untuk pergi ke pedesaan itu sebuah kehilangan besar ya saudara-saudara. Karir kita semuanya kita tinggalkan di kota dan pergi ke desa. Itu kehilangan besar. Makanya dibilang jangan berpikir bahwa itu sebuah kehilangan besar. Karena mari kita bandingkan ya saudara-saudara bagaimana kita ketika kita mendapatkan Tuhan, kita mau mendapatkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan atau kita lebih dekat dengan Tuhan, kita bandingkan dengan bagaimana harta kita ya. Apakah harta kita dibandingkan dengan Tuhan, mana lebih besar? Kalau mungkin eh, kita berpikir bahwa harta kita lebih besar daripada Tuhan, kita akan menganggap ini sebagai suatu kehilangan besar. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, di mana Tuhan lebih yang utama dari segala sesuatu, makanya dibilang bukan suatu apa? Kehilangan besar ketika kita meninggalkan segala sesuatu di kota. Ketika tinggalkan sesuatu di kota itu bukan kehilangan besar, karena Tuhan jauh lebih besar, lebih penting, di mana kita bisa bertemu atau dibilang kita bisa sendiri dengan Tuhan itu lebih jauh lebih berharga daripada segala harta kita. Luar biasa ya saudara-saudara. Dibilang, saya mendorong umat kita atau jemaat kita untuk membuat hal itu sebagai pekerjaan seumur hidup dalam mencari kerohanian. Kristus ada di depan pintu. Itulah mengapa saya berkata kepada jemaat, jangan menganggapnya sebagai sebuah beban ketika Anda dipanggil untuk meninggalkan perkotaan menuju pedesaan. Aduh, luar biasa. Di sanalah menunggu kelimpahan berkat untuk mereka yang akan melakukannya dengan melihat pemandangan alam, pekerjaan Sang Pencipta, dengan mempelajari pekerjaan tangan Tuhan, tanpa disadari Anda akan dirubah ke rupa yang sama. Ini rubah ke rupa yang sama seperti Tuhan ya saudara-saudara. Rupa Tuhan ya, itu adalah bagaimana mengembalikan peta Allah yang hilang atau image Tuhan ya, image of God. Jadi ini saudara-saudara kembali diingatkan bahwa Ellen White mendorong jemaat kita, umat kita, terutama umat kita bukan lain adalah apa? Eh, Gereja Masyiat Advent hari ketujuh ya saudara-saudara. Adventis supaya apa? Ketika apa namanya meninggalkan kota itu bukan suatu beban ya saudara-saudara. Ini amaran untuk saya pribadi juga ya. Ini ketika meninggalkan kota itu bukan suatu beban. Ketika kita dipanggil untuk tinggalkan kota, pergi ke desa itu bukan suatu beban, bukan suatu kehilangan besar, tetapi itu suatu berkat di mana sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita miliki akan kita dapatkan di sana. Di sana itu apa yang lebih besar yang akan kita dapatkan di sana. Ini ya saudara-saudara di kalimat terakhir dibilang akan dirubahkan ke rupa yang sama. Will be changed into the same image, yaitu image of God ya. Bukan image of the beast. Kalau mungkin di kota kita bisa dapatkan image of the beast, tapi di pedesaan change to the same image of God. Ubahkan ke rupa yang sama dengan rupa Tuhan, di mana itu adalah tujuan Tuhan ya untuk kita semua. Sama seperti menjadi sama seperti Dia. Di sana kita bisa lihat apa? Pemandangan alam, pekerjaan Sang Pencipta. Mungkin di kota-kota kita lihat apa? Pekerjaan tangan manusia ketika kita lihat gedung-gedung yang megah itu semua pekerjaan manusia ya. Tapi ketika kita berada di alam di pedesaan yang kita lihat
itu pohon-pohon, semua adalah ciptaan Tuhan ya, saudara-saudara. Ketika kita lihat itu semua, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang besar ketika Tuhan menciptakan semuanya itu. Dan kita bisa lihat ya bagaimana kita bisa bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang besar dalam menciptakan, itu adalah kuasa yang sama dalam akan apa? Menyelamatkan kita. Dan kuasa yang sama juga ya akan apa? Merubah kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Image yang sama, same image eh, dengan Tuhan ya saudara-saudara. Dan ini ketika umat-umat Tuhan sudah seperti ini saudara-saudara, apalagi yang ditunggu selain apa? Tuhan akan datang untuk apa? Menjemput umat-umatnya. Dan itu menjadi kerinduan kita semua ya saudara-saudara. Menjadi sama seperti Tuhan dalam image-nya ya. Gambar Tuhan. Sama seperti gambar Tuhan. Oke saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Ada pertanyaan atau pengalaman-pengalaman yang sudah share? Ya silakan brother. Ya, memang kita sebagai orang-orang yang mau datang pada Tuhan, kita diproses dengan berbagai cara oleh Tuhan dan berbagai bentuk dan kesempatan. Nah, ya mungkin kalau lihat di kutipan ini buat orang-orang yang tidak mempunyai harta yang penting di abad ini atau bisnis yang luar biasa, Iya, yang menghasilkan banyak uang atau aset-aset yang miliaran, itu tidak akan menjadi satu masalah iya, ya. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara yang memiliki aset-aset yang mahal ya? iya, Apakah ini akan uh, menjadi satu pergumulan yang tidak mudah? Saya pikir, walaupun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong ketika kita berserah. Ya. Jadi uh, kita lihat di kutipan Ellen G. White, saya lupa ya kutipannya di mana, tapi mungkin saudara-saudara ingat ketika hal yang disebut jalan sempit, di mana kita harus meninggalkan segala sesuatu satu persatu ya, sampai terakhir sebelum kita bergantung di tali untuk menyeberang ke seberang itu sampai kaus kaki ya. Mulai dari naik kereta kita tinggalkan, akhirnya mungkin tinggal backpack yang kita pakai, akhirnya sampai terakhir kaus kaki yang harus kita lepas juga. Artinya ada banyak dari ilustrasi yang Sister White bilang itu yang harus memang kita tinggalkan satu persatu. Dan itu adalah proses yang butuh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Karena memang saudara-saudara tidak gampang ya. Tapi juga kita tidak boleh menyerah kepada keadaan kita. Maksudnya seperti ini. Saya pernah dengar sahabat saya bilang, ya sudahlah kalau memang kita tidak dapat tempat di pedesaan, tidak bisa beli tanah dan sebagainya, ya biar sajalah sampai Tuhan datang kita ada di kota. Jadi seperti hopeless ya, seperti tidak ada pengharapan. Dan dia klaim bahwa ya mungkin itu kehendak Tuhan. Kita tidak boleh berpikir seperti itu karena ketika kita menyerahkan semua pergumulan itu tentunya ada jalan. Ingat di kutipan bab 1 bahwa Tuhan akan menuntun dari satu titik ke titik yang lain. Jadi memang di sini penyerahan ya. Kadang-kadang sulit melihat, wah nggak punya uang, gimana kita bisa punya tanah, bagaimana kita bisa mulai. Saudara, ketika kita berdoa dan menyerahkan, sudah banyak kan peristiwa-peristiwa yang kita dan saudara masing-masing alami, bagaimana tuntunan Tuhan di masa-masa yang lalu. Apakah Tuhan tidak akan menuntun kita di masa sekarang ini? Jadi kutipan ini adalah baik sekali untuk membuat kita agar tidak menganggap semua ini sebagai satu beban ya ketika kita harus meninggalkan pedesaan. Saudara mungkin yang ada di kota-kota besar, yang tinggal kota-kota besar sudah bisa membedakan ya kalau kita datang ke alam betapa indahnya, betapa tenang, sejuk, tapi hiruk pikuk di dalam kota seperti kendaraan, macet,
ribut, ya, perkelahian, pencurian, apa namanya, semua kejahatan terjadi yang ada di kita saksikan di depan mata ini sudah sangat mengganggu sekali. Dan bagaimana kalau kita ada di pedesaan yang hanya mendengar suara burung di pagi hari, suara burung di malam hari sebelum kita tidur, dan hanya ada angin sepoi-sepoi, dan ada bunga-bunga di sekeliling kita, tanaman yang indah, di mana memang benar-benar jiwa kita terhubung dengan Tuhan. Thank you, brother. Ya, thank you bro. Terima kasih untuk tanggapannya, betul sekali ya. Ini makanya juga Tuhan bilang ya untuk lebih susah orang kaya untuk masuk, eh, lebih gampang ya seekor unta untuk masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini ini mungkin bisa diaplikasikan ya bagaimana untuk unta itu masuk ke lubang jarum itu kita tahu ya di sana di eh, Timur Tengah ada lubang jarum di mana seekor unta bisa masuk memang ke dalam sebuah lubang kecil, tetapi itu sangat sulit dan itu sama seperti orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya ketika dia juga mau menerima keselamatan untuk meninggalkan harta yang sangat banyak dan untuk mencari Tuhan itu memang iya sama seperti istri Lot ya saudara-saudara. Ketika lihat ke Brother, belakang. Ya, silakan bro. lagi. Coba saudara-saudara perhatikan di Injil itu, uh, walaupun kita sering bilang uh, tidak salah kalau kita jadi kaya, ya kan? Karena Ya, ada banyak juga orang-orang kaya yang membantu pekerjaan Tuhan di waktu zaman Yesus itu ya. Kita hmm, tahu ada Yusuf Arimatea, ada Nikodemus, dan tapi ada banyak juga contoh tentang orang-orang kaya. Salah satu ayat yang berada bilang tadi. Ada beberapa juga contoh-contoh terkesan kaya ini adalah hal yang gimana ya? Apakah ini warning buat kita atau satu pesan buat kita? Tentunya iya ya, bahwa eh, sulit sekali orang kaya yang muda itu untuk mengikuti Yesus menjual hartanya. Yesus kan bilang gampang, iya. jualah hartamu dan ikutlah aku. Itu sebenarnya pesan yang singkat dan sederhana, tapi dia tidak sanggup melakukan itu, Hmm, ya. Dan orang kaya masuk di kerajaan surga itu lebih gampang seekor unta masuk di lubang jarum. Dan ada banyak contoh-contoh kaya yang lain yang mungkin saudara-saudara lihat bahwa terkesan sepertinya menjadi orang kaya ini adalah suatu hambatan untuk masuk dalam keselamatan. Thank you, brother. Ya. Tapi iya, ini dengan contoh-contoh yang sudah diberikan ya, bukan mustahil ya orang kaya pun banyak yang rela untuk meninggalkan itu, tapi banyak juga ya saudara-saudara yang tidak rela untuk meninggalkan hartanya ya. Sedangkan kita yang harta sedikit banyak memikirkan apalagi yang hartanya banyak ya saudara-saudara. Itu yang menjadi eh, pergumulan kita. Bagaimana siapa yang lebih besar? Apakah Tuhan atau harta kita yang lebih besar? Ketika kita sudah memikirkan hal itu, siapa yang lebih besar? Untuk ketika kita tahu Tuhan itu lebih besar dari segala harta kita, itu bukan suatu hal yang eh, berat untuk meninggalkan kita. Makanya ketika orang-orang itu seperti Nikodemus, yang pemimpin seorang Farisi ini, yang dia juga anggota Sanhedrin, yang kita tahu orang kaya ya, dia rela meninggalkan dia punya kekayaan, dia punya jabatan demi untuk Kristus karena dia tahu mana yang lebih besar ya. Dan itu menjadi pelajaran ya untuk kita semua. Dan ini ya, dan ini menjadi pergumulan kita masing-masing. Doa kita bagaimana mana yang kita mau lebih kita lebih berharga ya saudara-saudara. Apakah pendidikan anak-anak kita, kedekatan kita dengan Tuhan dibandingkan dengan harta kita? Mana sih yang lebih berharga? Ini yang coba dibilang di sini ya. Mana yang lebih berharga? Apakah kita punya segala sesuatu, kenyamanan, harta yang ada di kota, atau keselamatan anak-anak kita, keselamatan diri kita, dan kedekatan kita dengan Tuhan, mana lebih berharga? Ini disuruh dipilih ya, kiri atau kanan. Ini pilihannya ini, ini.
Apa yang kita mau pilih? Ini jadi suatu pilihan ya, saudara-saudara. Ya, bila kita menganggap bahwa keselamatan anak kita, kedekatan kita dengan Tuhan adalah yang utama, maka keluarlah dari kota. Itu yang dicoba dibilang di sini. Dan ini menjadi doa kita semua, harapan kita untuk memilih mana yang lebih besar, yaitu apa? Keselamatan keluarga kita dan kedekatan kita dengan Tuhan, yaitu keselamatan kita ya, masing-masing. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita tutup dalam doa? Oke, baik saudara-saudara. Ya, oh silakan Tante Kori. Oh, ada Joy mau bicara kali. Joy dulu. Halo? Ya, silakan. Ya, Oke, Sorry, Tan. ya Joy silakan dulu. Tante Kori. Nanti baru itu. Ya, Oke, ya. Memang itu adalah kerinduan. Saya senang, walaupun saya tidak ikut dari awal ya, tapi itu adalah kerinduan saya juga. Dan memang setelah berjalannya waktu, pengalaman saya, oh ini jalannya Tuhan, ini jalannya Tuhan. Dan akhirnya ada mentoknya gitu, ada kenyataan yang lain, tapi memang kita perlu menunggu waktunya Tuhan iya, kayaknya iya, ya. betul. Kita ini juga mau jual. Ini ada yang mau dijual ya, walaupun sedikit harta kita ya. Tetapi mau jual itu juga susah. Tetapi sekali lagi saya mengambil kesimpulan tunggu waktunya Tuhan. Ya. Karena udah dikasih harga sekian saja, tapi ya baiklah kita saling mendoakan. Saya minta didoakan terus untuk rencana-rencana dan anak-anak sudah mulai mengerti country living dan mereka agak ya udah mah siapin aja sekalian dengan torang gitu katanya gitu. Tapi semuanya torang serahkan ke Tuhan. Terima kasih untuk selalu mendoakan kami ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Tante Kori. Jadi memang untuk hal-hal ini makanya di chapter 1 untuk melakukan ini kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan. Ini semua dari Tuhan ya. Untuk ke country living pun itu harus minta kepada Tuhan. Selain minta untuk kemauan, untuk melakukannya pun itu semua dari Tuhan. Tuhan yang akan tuntun. Terima kasih. Silakan Joy. Iya, thank you. Iya. Jadi kita lihat di sini ya, jangan yang Elena bilang, jangan orang pikir bahwa kalau untuk country itu satu hal yang kita akan kehilangan sebuah hal itu sebagai satu kehilangan besar atau satu beban. Itu kan yang dibilang kan, karena selalu kita pikirnya nanti kalau Beban. country living, ya beban, kita kehilangan kerja, tapi Tuhan bilang kalau kita di sana, jadi sekarang kita pikir ya, makanya Tuhan bilang, apa gunanya kalau kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa kita atau keselamatan kita lah ya. Jadi kalau orang pikirkan, kalau saya di sini, masih orang tanya diri sendiri, kalau saya di sini, apa saya punya kerohanian? Apakah kira-kira saya punya kerohanian ini akan lebih baik? Apakah saya akan bisa dirubahkan sama seperti image of God? Atau bagaimana gitu? Kalau jawabannya tidak, nah itu makanya jangan kayak beban gitu loh. Kalau kita biasanya bilang, aduh ini beban gitu ya untuk keluar, itu sudah menunjukkan bahwa kita nggak benar-benar mau looking for kita punya salvation istilahnya ya, karena sudah dibilang di buku di sini bahwa sangat sulit untuk membentuk karakter di kota, dan di desa itu karakternya 10 kali lipat lebih mudah, dan di sini kan di bawah dibilang kalau kita melihat pekerjaan Tuhan, melihat pekerjaan Sang Pencipta, mempelajari pekerjaan tangan Tuhan, dibilang tanpa sadar gitu kita akan dirubahkan jadi teman-teman luar biasa ya. Kalau kita di kota, kita lihat alam, bagaimana tumbuh-tumbuhan bertumbuh, matahari, bulan, bintang, malam-malam bisa keluar bintang-bintang, dan lihat pekerjaan Tuhan, kita itu sangat in awe, kayak maksudnya sangat terkagum-kagum, dan
nggak sadar gitu loh, nggak sadar kita akan diubahkan, itu sudah dibilang. Tapi kalau kita di kota, kita nggak akan bisa melihat semua yang ada di alam yang Ellen White tulis di sini. Dan kalau kita nggak lihat di situ, ya tanpa sadar kita juga image-nya itu bukan the image of God ya. Kalau kita, makanya kan tadi sudah dibilang rencana setan untuk bawa family di kota itu setan punya planning teman-teman. Jadi ada dua ya, satu Tuhan punya planning, satu setan punya planning. Jadi sudah dikasih tahu kita di sini benefitnya ini untuk ini. Jadi kita memang benar-benar berdoa ya sama Tuhan, karena yang tadi Lali bilang untuk kemauan mau keluar itu Tuhan yang akan kasih kemauannya. Jadi memang dari diri kita semua nggak mau ya teman-teman. Siapa yang mau kalau di kota sudah pekerjaan bagus, atau ada yang tadi Kak Open bilang ada bisnis, susah sekali, susah memang untuk melakukan itu. Tapi saat kita berdoa sama Tuhan minta kemauan itu, Tuhan akan kasih, akan kerinduan kita untuk keluar Tuhan akan kasih. Dan untuk kita keluar melangkah step by step atau point demi point, Tuhan juga akan menuntun gitu. Jadi Tuhan itu luar biasa, asal ada kita punya kemauan, kita benar-benar mau untuk keluar, dan kita tahu kenapa alasan saya itu keluar. Saya mungkin sebagai suami atau istri kasih tahu anak-anak, di kota situasinya seperti ini, kalau di country situasinya seperti ini, kita ajarkan bahwa inilah untuk kerohanian kita dan keselamatan kita gitu ya. Maksudnya salah satu cara untuk Tuhan mau menyelamatkan ya dengan cara bagaimana kita bisa melihat alam dan seterusnya, di mana kita juga bisa merasakan akan kasih Tuhan dan bisa bertemu dengan Tuhan. Kan tadi di situ dibilang bahwa kita bisa berkomunikasi, bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, gimana bukan di kebisingan kota, tapi di tempat yang lebih sepi, di tempat di mana kita bisa melihat tumbuh-tumbuhan, binatang, dan suara burung dan sebagainya. Jadi luar biasa teman-teman, Tuhan sudah berikan kepada kita, dan ini bukan message untuk membuat kita berbeban berat, malah untuk wah Tuhan luar biasa, kalau memang ini adalah cara Tuhan, tolonglah untuk kita benar-benar rindu dan mau untuk melakukan itu. Oke, thank you, Li. Ya, terima kasih untuk penekanannya, saudara-saudara. Jadi, ini bukanlah suatu beban bagi kita untuk meninggalkan kota. Jadi ini makanya tadi ya, mana yang lebih besar. Kita harus tahu dulu mana yang lebih besar. Apakah Tuhan yang lebih besar daripada segala yang kita miliki? Kalau kita anggap Tuhan yang lebih besar, maka yang lebih kecil itu akan kita gampang untuk tinggalkan. Tetapi kalau yang harta kita, yang semua kita miliki, kita anggap lebih besar dari Tuhan, itu akan sangat berat ya, saudara-saudara. Dan ini menjadi doa kita semua ya, saudara-saudara, untuk lebih memilih Tuhan daripada apa yang kita miliki, apa kesenangan yang kita miliki ya saat ini. Makanya kembali diingatkan ya, ini yang Filipi 2 ayat 13 ini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Jadi untuk kemauan dan untuk pekerjaan yang dia mau bikin, itu biarlah Tuhan yang mengerjakan ya. Baik, terima kasih. Kita akan tutup kita punya pelajaran saat ini, dan kita akan lanjutkan besok hari. Terima kasih untuk semua partisipasi saudara-saudara, komentar, dan kita akan berdoa, kita akan tutup. Mari kita sama-sama berdoa, saudara-saudara. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami mempelajari pelajaran ini, buku Counter Living, dan biarlah pelajaran yang kami pelajari hari ini, Tuhan, bagaimana keselamatan anak-anak kami, keselamatan kami pribadi, kedekatan kami dengan Tuhan adalah hal yang terutama, yang paling penting bagi kami daripada kesenangan harta kami yang ada di kota-kota. Biarlah kami mau untuk dibuat mau untuk menerima pelajaran ini, untuk keluar dari kota-kota dan pergi ke pedesaan. Begitu hal banyak tantangan yang ada di depan kami, tetapi kami percaya ini adalah firman-Mu, perintah-Mu. Biarlah Engkau yang akan melakukannya
segala halangan bisa Engkau singkirkan, dan semua kerinduan kami, tujuan kami untuk country living bisa tercapai atau bisa terlaksanakan. Bukan dengan kekuatan kami ya Bapa, melainkan semuanya berasal daripadamu Tuhan. Terima kasih untuk eh, pelajaran ini, untuk jaringan internet yang sudah berjalan dengan baik, sehingga kami sudah menerima firman dengan baik juga. Terpujilah atas segala kebaikan bagi kami semua yang sudah mengikuti maupun nanti akan mengikuti di media sosial, YouTube, bisa mendapat berkat yang sama melalui pelajaran ini. Terpujilah atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Thank you, Oke. Lee. Terima kasih.